Jadi 5 tahun ini, ada 5 tahun kita melakukan transformasi. Daftar perubahannya ada, dan itu dikerjakan secara kolektif dengan sistem manajemen yang terukur. Di sini ada yang paling miskin, paling kaya. Nah, kami itu harus melayani semua. Ketika mereka bilang kami nggak tegang, kami nggak takut tinggal di kota ini, kami merasa tenang. Aduh, itu super touching. Pada fase ini itu sebetulnya belum ada capres. Belum ada. Kan capres itu kalau udah didukung 20%, bukan? Ya, harus ada organisasi. Jadi mulainya dengan gagasan, lalu munculnya dalam bentuk karya. Dan itu memerlukan kerja teknokrasi, ada organisasi, ada rumusan tentang target, rumusan cara, kemudian SOP di situ. Jadi menuju hasil itu tidak otomatis. Saya beri ilustrasi. Kami berencana gagasannya membangun perasaan kesetaraan. Oke, terjemahannya di mana tuh kesetaraan? Semua aspek. Misalnya, warga Jakarta ini bagaimana bisa menikmati kotanya secara setara. Bangun taman, bangun trotoar, bangun public transport. Itu contoh kita membangun perasaan kesetaraan. Kemudian sekolah, sistem penerimaan siswa baru itu memberikan kesetaraan kesempatan, baik keluarga kaya maupun keluarga miskin kesempatannya setara, walaupun diprotes oleh yang kaya karena disetarakan kesempatannya dengan yang miskin. Dulunya yang makmur pasti punya kesempatan lebih tinggi. Kemudian kita bicara tentang kawasan kepulauan dengan daratan Jakarta. Sekarang disetarakan, harga di sana dengan kebutuhan pokok dengan di daratan sama. Pembayaran transportnya jadi satu dengan daratan, itu setara. Jadi ketika kita membangun begitu banyak hal, itu berangkat dari sebuah gagasan. Kesetaraan. Nah, kita bangun itu. Kenapa kesetaraan ini penting? Dari kesetaraan muncul rasa keadilan. Dari rasa keadilan muncul persatuan. Dari persatuan, maka kota ini akan punya social capital yang kuat. Karena warganya punya perasaan kebersamaan, perasaan persatuan. Jadi, ketika kita membangun trotoar, taman, itu perlu kerja teknokratis. Bagaimana merumuskan anggarannya, bagaimana masuk di dalam rancangan pembangunan, bagaimana proses kerjanya, bagaimana detail teknis rancangannya. Itu semua kerja teknis tuh yang harus disiapkan. Tapi jangan lupa kerja teknis itu harus dimulai dengan gagasan. Kalau tidak, nanti ujungnya nggak tahu untuk apa ini semua. Alhamdulillah, kami bersyukur bahwa apa yang kita kerjakan ini menjadi barang yang nyata. Misalnya, tadi saya sampaikan tentang transportasi publik. Tahun 2017, transportasi publik di Jakarta itu jangkauannya hanya 42% wilayah Jakarta. Sekarang 87% wilayah Jakarta terjangkau dengan kendaraan umum. Dalam jarak 500 meter, dimanapun Anda tinggal, dapat kendaraan umum. 87% wilayah. 13% lagi nih untuk sampai 100%. Oke. Yang kedua, jumlah penumpang per hari meningkat. Dari semula sekitar 350.000, sekarang 1 juta penumpang. Kalau yang bertambah itu jumlah bis, ya itu artinya punya anggaran untuk belanja bis. Kalau yang meningkat itu jumlah penumpang, lah itu kan pilihan rasional tiap orang. Artinya terjadi perubahan perilaku. Dari mulai menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Begitu kita bangun transportasi umum, langsung harus bangun trotoar. Trotoar itu tidak diperlukan kalau kita bikinnya transportasi pribadi. Karena dari rumah, naik ke garasi, naik motor, naik mobil, sampai tujuan, turun di tempat kerja. Nggak perlu trotoar.
Kita perlu trotoar kalau ada kendaraan umum. Kita bangun trotoar, berapa terbangun? 240 km lebih trotoar terbangun di Jakarta. Jadi bukan hanya Jalan Sudirman, ya memang yang paling banyak difoto di situ. Tapi ada 240 km trotoar di seluruh Jakarta yang dibangun. Taman, kita tuh membangun lebih dari 440 taman. 100 taman maju bersama, itu 100. Yang lainnya adalah kita renovasi total. Misalnya Tebet Eco Park. Itu kalau dilihat dulu disebutnya Taman Honda, bandingkan dengan sekarang, berubah total. Tapi kita nggak bisa bilang itu taman baru, enggak, itu taman lama yang kita renov. Tapi yang direnovasi total itu 440 taman. Bisa dibayangkan tidak? Kalau saya mengerjakannya sendirian, ya mission impossible. Tidak, justru saya harus terjemahkan gagasan itu jadi narasi. Supaya ribuan orang yang bekerja ini mengerjakannya sesuai dengan gagasannya. Lalu jadi itu karya-karya banyak. Itu namanya manajemen. Kalau narasi itu seperti bikin partitur. Saya ini kayak dirigen di sebuah orkestra yang musiknya, instrumennya macam-macam. Saya bikin partiturnya, saya berikan arahannya, terus habis itu main tuh semuanya tuh. Jadi itu barang. Semuanya mengerjakan. Jadi tidak ada single man work. Tidak ada Superman, yang ada super team. Dan kenapa itu bisa jadi? Ya kerja kolosal semua orang. Nah, itulah sebabnya kenapa Jakarta menggunakan tagline kota kolaborasi. Nggak bisa dikerjakan sendirian, ini harus dikerjakan sama-sama. Dan disitulah tugas seperti kami-kami yang berada di dalam posisi penanggung jawab, itu harus bisa menerjemahkan dalam bentuk rencana kerja sehingga terwujud. Memang dalam menjalani itu harus sabar. Harus sabar. Karena kadang-kadang prosesnya panjang. Saya analogikan seperti nyetir kapal tanker yang panjangnya 1 km. Kalau mau belok, dari mulai titik nol tuh, berputar kemudinya tuh, beratus kali, itu baru mungkin kilometer ke-7 kelihatan belok tuh. Tapi dari kilometer 0 sampai 7, waduh nggak belok-belok tuh semua penumpang heran, ini kapan nih beloknya? Ini lagi dikerjain nih, begitu belok, oh ya belok. Nah, kita jangan membayangkan kayak naik speedboat, dibelokin sekarang langsung kelihatan. Itu kalau kapalnya kecil, kalau kapalnya segede Jakarta, penduduknya 11 juta, yang bekerja di Pemprov 180 ribu orang. Jadi 5 tahun ini, ada 5 tahun kita melakukan transformasi. Daftar perubahannya ada, dan itu dikerjakan secara kolektif dengan sistem manajemen yang terukur. Itu kira-kira perjalanan 5 tahun ini. Wah, semua membanggakan. Semua membanggakan. Saya ini bangganya bukan karena proyeknya aja. Saya ini bangganya karena orang yang pada bekerjanya sepenuh hati. Yang paling mengharukan itu ketika rakyat miskin kota bilang, 5 tahun ini saya tenang, Mbak. Itu paling mengharukan. Ketika mereka bilang kami nggak tegang, kami nggak takut. Tinggal di kota ini kami merasa tenang. Aduh, itu super touching. Mereka yang paling bawah. Saya masuk Jakarta, asuransi Jakarta itu coveragenya 73%. 27% nggak punya asuransi di Jakarta. Itu artinya apa? Kelompok paling bawah itu nggak punya asuransi. Nggak terdaftar di BPJS. Kami daftar itu program kami yang pertama. Waktu itu juga mengeluarkan uang sampai 1,3 atau 1,4 triliun untuk mendaftar semua itu. Supaya semua orang di Jakarta itu punya asuransi. Kenapa? Karena mereka ini paling bawah. Begitu sakit, mereka bangkrut. Minus langsung. Kenapa? Hutang sana sini, itu kan minus langsung. Habis hutang ini nggak bisa bayar pula. Asuransi. Ini nggak pernah jadi bahasan di sosmed. Mana ada yang bicara tentang asuransi 27% penduduk Jakarta nggak punya asuransi. Karena itu saya sering bilang jangan khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed. Kita pikirkan apa yang senyatanya ada di masyarakat. Nah, mereka tercover, lega sekali saya. Mereka-mereka yang berada di posisi paling bawah dapat kesempatan. Saya beri contoh. Dahulu ya, aturan di kita ini, kalau usaha mikro pun sekalipun, itu nggak bisa dapat izin.
kalau bukan berada di zona usaha. Bayangkan ibu rumah tangga, di sela waktunya, dia bikin kue, bikin roti, bikin itu semua. Terus dia mau jualan online. Kalau jualan online, dia perlu IUMK, izin usaha mikro kecil. Dia perlu NPWP. Nggak dikasih. Kenapa? Bukan zona usaha. Saya bilang, ini kota ini berpihak pada siapa? Nggak ada kesetaraan kesempatan tuh. Kecuali dia bikin pabrik roti. Nah itu perlu tuh. Memang di zona usaha. Tapi kalau rumahan di dapur kerjanya, sekarang itu bebas. Semua boleh mengerjakan. Selama itu ukurannya mikro, kecil. Itu yang saya bahagia. Atau ingat gak dulu larangan naik motor masuk jalan protokol? Tahu nggak berapa pengantaran per hari ke Jalan Sudirman? 500.000. 500.000 pengantaran menggunakan motor ke Jalan Jenderal Sudirman. Itu bukan kata saya, itu kata data-data ojek online. Seluruh Jakarta pengantaran per hari 14,5 juta. Delivery per hari. Itu transaksi ada di kota ini. Bayangkan ketika 500.000 itu nggak bisa dikirimi oleh motor. Itu artinya ratusan ribu rumah tangga di Jakarta tidak bisa mengirimkan produknya ke jalan protokol. Katanya kota ini kesetaraan. Itu visi kita kesetaraan, hapus itu. Jadi kita ingin satu sisi kotanya modern, sisi lain ada kesetaraan. Nah, yang paling yang membahagiakan itu yang begitu-begitu. Dan kadang-kadang saya ketemu dengan orang yang menceritakan manfaat yang dia dapat tanpa tahu kami yang membuat itu. Dan saya nggak pernah bilang ke mereka. Pernah ya satu ketika saya di sebuah tempat gitu, sebuah warung, ngobrol, saya bilang, Pak, wah, alhamdulillah Pak, sekarang suami saya ini harus cuci darah. Sekarang kalau cuci darah dibayarin Pak. Seminggu sekali cuci darah. Alhamdulillah. Dulu karena nggak punya BPJS nggak bisa Pak. Dia nggak tahu kalau itu akibat program kita yang nutup 2,7 juta. Tapi saya juga nggak bilang. Cuma bilang, alhamdulillah. Nah, itulah yang membuat nengok 5 tahun ini bertugas di Jakarta itu the most rewarding. Karena yang dikerjakan dampaknya langsung terlihat. Dan kita merasa membawa agenda-agenda yang insya Allah sesuai konstitusi. Saya sering pesan nih kalau di jajaran, ini kan di Balai Kota ya. Balai Kota ini dengan gedung Pancasila itu mungkin nggak lebih dari 1 kilometer. Tujuan Republik ini didirikan sebagaimana ada di dalam pembukaan adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah kita di Jakarta jangan sampai tidak. Karena kenyataannya nih, gap antar kota besar dunia mengecil, tapi gap dalam kota membesar. Di sini ada yang paling miskin, paling kaya. Nah kami itu harus melayani semua. Nah mereka yang di bawah ini perlu perhatian yang serius. Kalau yang di atas, udah yang penting dikasih kesempatan yang setara, mereka sudah bisa tumbuh. Kalau di bawah perlu dibantu. Dibantu dengan regulasi, dibantu dengan kompetensi, sehingga mereka bisa naik. Gitu kira-kira. Saya menanggapinya dengan kenyataan, tidak dengan pernyataan. Jadi ketika saya baru mulai bekerja, maka saya tidak bisa menjawab dengan kenyataan karena memang baru mulai. Tadi tuh kalau membuat perubahan itu baru di kilometer-kilometer awal nggak ada. Kalau sekarang sudah ada hasilnya. Kalau sudah ada hasilnya, ya diterima aja sebagai kenyataan. Kenyataannya transportasi umum seperti ini. Kenyataannya dulu perasaan kita nggak punya stadion ya di sini. Alhamdulillah sekarang ada. Kemudian dulu kita nggak ada trotoar, sekarang alhamdulillah ada. Dulu taman, sekarang ada. Kemudian rumah, sekarang ada. Kebijakan pajak ada. Kesehatan ada. Pendidikan ada. Berderet tuh. Jadi tinggal membuka dengan kenyataan. Pada saat masa awal saya bertugas, kata-kata itu tidak bisa disanggah. Karena itu bergaung. Hari ini udah jadi kenyataan. Silahkan direvisi.
Di dalam aturan RDTR yang sebelum-sebelumnya tidak ada kata kampung. Seakan kota ini mau mengeliminasi kampung. Padahal kampung itu adalah konsep masyarakat khas Indonesia. Bahkan dalam bahasa Inggris pun tidak ada terminologinya. Sehingga mereka mengadopsi kata kampung itu menjadi bahasa Inggris. Kami kembalikan itu, kami adakan. Yang tidak boleh ada di Jakarta itu, yang jangan sampai ada itu kumuhnya, tidak sehatnya, kotornya. Tapi kampungnya boleh hidup. Dan kampung itu ada kampung yang bangunan pendek, ada yang bangunannya tinggi, bisa kampung. Apa yang berubah di sini, di RDTR ini? Dari konsep corridor based development menjadi transit oriented development. Corridor based artinya begini, Jakarta ini terdiri dari jalan-jalan banyak sekali. Kita mengizinkan gedung dibangun tinggi ketika jalannya besar. Jadi makin lebar jalannya, makin tinggi gedungnya. Makin sempit jalannya, makin pendek gedungnya. Itu pendekatannya selama ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian hanya di tepi jalan raya yang lebar, gedung tinggi itu muncul. Efeknya seluruh Jakarta gedungnya pendek. Karena gedungnya pendek, maka tanah kita habis diisi oleh bangunan. Karena tidak boleh gedung tinggi. Nah sekarang diubah. Sekarang berbasis transit di sekitar stasiun, di sekitar terminal, di situ boleh membangun bangunan tinggi. Jadi kita nanti akan menyaksikan tumbuhnya Jakarta di sekitar stasiun-stasiun. Bukan di tepi-tepi jalan besar. Termasuk di tepi sungai. Tumbuh. Begitu itu terjadi, maka saya cukup yakin kita akan menyaksikan pergeseran penduduk. Dari luar Jakarta masuk kembali ke Jakarta. Tanah 5.000 meter hanya bisa dibangun 4 lantai. Sekarang dia bisa bangun 20 lantai misalnya. Artinya apa? Unit cost-nya satu-satu menjadi turun. Itu sebabnya kenapa sekarang ini kalau di Jakarta lihat ada apartemen, maka 2 segmen, paling atas atau paling bawah. Yang tengah tuh nggak ada. Kecil sekali. Kenapa? Karena memang kita berbasisnya koridor, sehingga mahal biayanya. Dengan pola ini kita akan menyaksikan perubahan di situ. Itu yang paling utama, menjadi transit oriented. Yang kedua tentu aja pengakuan kepada kampung-kampung sehingga kampung itu bisa hidup. Nah harapannya dengan cara seperti itu maka penduduk di Jakarta nantinya akan bisa mengandalkan kendaraan umum untuk mobilitasnya. Jadi transit oriented development itu dilakukan lewat 2 approach. Satu adalah membangun kendaraan umum yang masif. Yang kedua mengubah tata ruang berbasis transit. Sehingga Jakarta bisa dibilang nantinya serupa dengan kota-kota besar dunia lainnya yang mengandalkan transit untuk kegiatan mobilitas penduduknya. Selama air yang turun di Jakarta melampaui kapasitas sistem drainase kita, pasti terjadi banjir. Sistem drainase kita itu untuk di kawasan sekitar 50 mm per hari. Jadi kalau hujan di bawah 50 mm tertampung. Yang kedua adalah di kawasan protokol itu sampai 100 mm per hari. Ini saya buka ini bukan mau minum. Ini mau ngasih ilustrasi nih. Jadi kalau gelas ini isinya adalah 250 ml. Kalau air di sini yang jatuh adalah 200. Padahal kapasitasnya 250 dan tumpah, itu berarti salah yang megang gelas nih. Kok bisa 200 tumpah? Tapi kalau air yang masuk ke sini itu 1 liter, ya pasti luber kemana-mana. Oke? Itulah fenomena yang terjadi di Jakarta.
Kalau hujan di bawah 100 mm, nggak boleh banjir. Kalau banjir, kita salah. Tapi kalau hujannya di atas 100 mm, ya pasti banjir. Wong daya tampung kita di bawah itu. Misalnya minggu lalu, itu 140 mm, bahkan ada yang sampai 180 di pasar Minggu. Itu terjadinya dalam waktu 3 jam, 4 jam. Tadi saya hitungnya tuh hitungan harian tuh, 100 mm per hari. Yang hujan sekarang ini dengan climate change itu jatuh dalam waktu yang singkat dengan volume yang banyak. Jadi sejak 3 tahun terakhir ini, apa yang berbeda di Jakarta dalam penanganan banjir? Selama ini tidak ada KPI penanganan banjir. Coba kalau Anda tanya nih, dikatakan sukses itu bila apa? Bukan bila tidak ada banjir, bukan. Itu kan kayak begini nih Mbak. Ada gempa bumi. Terus gedung pada jatuh. Selalu pertanyaan kita itu gini, berapa skala Richter? Betul kan? Kenapa kalau banjir tidak tanya pertama itu? Berapa curah hujan? Kalau skala Richternya itu 9, ya hancurlah bangunan-bangunan itu. Tapi kalau skala Richternya 2 dan bangunan hancur, berarti salah dalam konstruksinya. Kira-kira begitu. Nah, Jakarta ini sama. Selama ini kita nggak pakai KPI. Jadi 3 tahun ini kita pakai KPI. Apa KPI-nya? 6 jam sesudah hujan berhenti harus surut. Jadi ketika daya tampungnya 200 ml, air yang dituangnya itu 1 liter, melebar kan? Nah, ini dalam 6 jam harus bersih. Itu KPI penanganan banjir. Selama ini kalau ada begitu nggak pakai KPI, kadang-kadang 3 hari baru surut, kadang-kadang malah lebih lama lagi baru surut. Sekarang harus surut dalam waktu 6 jam sebagai target. Tentu bervariasi, kadang-kadang bisa tepat 6 jam, kadang-kadang karena volume airnya luas terus dipompa perlu waktu sampai 9 jam. Tapi semuanya mengerjakan untuk pengeringan secepatnya. Jadi apa yang terjadi sekarang, ketika hujan lebat diperkirakan turun, maka daerah-daerah yang diprediksi akan turun hujan lebat dan di sana ada cekungan-cekungan, maka damkar sudah standby, pompa mobile sudah standby, tangki penyiraman air sudah standby. Untuk apa? Untuk begitu hujannya selesai langsung mulai pemompaan. Minggu lalu kejadian di Kemang. Kemang itu kan cekungan tuh. Itu dari sore ketika siang hujan udah standby di situ, langsung pada kerja. Jam 2 pagi, 3 pagi kering tuh, selesai. Jadi ketika kita berbicara tentang hujan, pertanyaan pertamanya adalah apakah dia di bawah kapasitas atau di atas? Kalau di bawah kapasitas dan banjir, berarti Pemprov salah. Kalau di atas kapasitas dan banjir, berapa lama dia surut? Dan ini boleh dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Berapa lama air itu tergenang tanpa turun? Jakarta, alhamdulillah kalau ada kejadian, karena ada KPI nih, harus digenjot, harus turunkan. Nah, Jakarta sendiri adalah kawasan yang penuh dengan kawasan cekung. Karena itu mengapa sistem drainase itu penting. Drainase terutama sumur-sumur resapan. Kita ini rawanya banyak sekali, rawa belong, rawa bebek, rawa mangun, rawa buaya, rawa dulu, semua dulu itu. Nah, daerah-daerah yang dulunya cekung, sekarang jadi perumahan-perumahan semua tuh. Nah, di tempat-tempat seperti itu yang water levelnya itu cukup rendah, itu bisa dibangun sumur resapan. Dengan sumur resapan itu maka proses pengendalian hujan lokal itu menjadi lebih baik. Begitu. Itu adalah growing problem. Kita membuat satu terobosan, kemudian muncul masalah baru. Nah, ini dibuatkan perbaikan. Terus akan terus-menerus itu. Jadi kita melihat bangun trotoar, alhamdulillah jalan. Habis itu punya problem baru nih setelah bangun trotoar. Apa? Dilewatin motor, dibuat parkiran mobil. Nah, kemudian kita buatkan solusi baru.
enforcement yang lebih baik, public education. Jadi saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang negatif. Itu bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi lebih baik. Akan muncul tuh problem begitu. Bahkan jangankan itu. Sempat liftnya itu beroperasi dari jam 8 sampai jam 5 sore kalau nggak salah. Saya bilang, ini memang lift ada jam kantor apa? Kan publik itu pakai lift ya dari pagi sampai malam. Jadi memang kita ini harus melakukan terus-menerus improvement, termasuk soal perawatan. Nah, tapi seringkali begini di pemerintahan itu. Kami menjaga dalam 100 hari lift itu berfungsi terus. 1 hari tidak berfungsi, dia menjadi berita 99 hari. 99 hari lift itu berfungsi, dia tidak menjadi kabar di mana-mana. Itu selalu tantangan di pemerintahan. Mengamankan serangan terorisme, 99 kali digagalkan, nggak disebut sukses. 1 kali itu kebobolan disebut gagal. Nah, kami mengajak kepada semua yang melihat ini, gunakan objektivitas. Misalnya, dalam 3 bulan, lift mati 2 bulan. Nah, itu berita tuh. Oke. Tapi begitu lift sekali mati, dipotret oleh netizen, diposting, rame. Nah, ketika 99 hari berfungsi, nggak ada cerita. Saya selalu sampaikan kepada jajaran, kita ini kalau di pemerintahan harus sabar dengan begitu. Jangan khawatir dengan dicitrakan tidak terawat, nggak apa-apa. Kenapa? Yang penting 99 hari itu berfungsi dengan benar. Nanti izinkan terus-menerus, kita akan hati-hati. Jangan sampai ya kita meleset 1 hari aja. Karena di Jakarta ini punitif. Punitif itu gampang menghukum. Gitu. Ya itulah kenyataan kota besar di seluruh dunia. Meleset sedikit aja rame. Tapi itu bagian dari apa yang kita harus lakukan terus-menerus. Dan akui saja, ada satu masalah ya tinggal perbaiki. Tapi itu bagian dari improvement yang kita harus lakukan terus-menerus. Sebenarnya kalau lihat prioritas, memang prioritasnya pada memindahkan ke kendaraan umum. Itulah prioritas utamanya. So, itu solusi yang paling sustainable ke kendaraan umum. Dan kendaraan umum berbasis listrik. Jadi kalau kita melihat Jakarta masa depan, kota modern masa depan, makin sedikit yang fokusnya pada road pricing. Karena road pricing itu masih dengan asumsi menggunakan kendaraan pribadi. Makin banyak yang orientasinya kepada sustainable public transport. Itu yang harus kita dorong ke sana. Kadang-kadang karena sesuatu sudah pernah dijadikan sebuah program, maka itu terus-menerus jadi fokus. Itu tetap dijalankan. Tapi kalau saya melihat masa depan bukan terletak pada kendaraan pribadi, tapi kendaraan umum. Jadi kalau kita terus masif kerjakan kendaraan umum, maka kita akan memiliki sebuah kota yang kendaraan pribadi itu tidak menjadi andalan. Kendaraan umum ini lebih menarik untuk solusi perkotaan modern. Kenapa dia menjadi lebih menarik? 1, dia menciptakan kepastian harga. Biaya transport itu menjadi predictable. Ketika menggunakan kendaraan pribadi, itu menjadi unpredictable. Saya beri contoh. Dari Cipedak, perbatasan sama Depok, mau ke Priuk. Kalau pakai kendaraan umum, Rp10.000 sampai ke sana. Pakai kendaraan pribadi, tergantung rutenya, tergantung jenis kendaraannya, dan lain-lain. Nah, yang pertama. Yang kedua, convenience, kenyamanan. Selama di kendaraan umum bisa baca, bisa nulis, bisa texting, bisa bekerja, itu kenyamanan. Yang ketiga, pada kohesivitas sosial. Karena dalam kendaraan umum itu lintas sosioekonomi bisa bersama-sama. Nah, kalau saya melihat ke Jakarta dan kota-kota besar dunia lainnya itu mengarahnya kepada public transport sustainable. Lalu listrik. Itulah yang harus kita tuju.
Walaupun ya ERP ya dijalankan saja, tapi biarkan berjalan sesuai proses. Tidak usah ada sesuatu yang khusus. Tapi menurut saya kalau kita fokusnya ke sana, seakan-akan kita masih car oriented development. Di saat kita sudah bergeser kepada transit oriented development. Kita tidak pernah tahu sebuah modal itu cukup atau kurang. Karena ini berbeda dengan kalau kita mau bangun rumah, bangun usaha, ada takaran berapanya itu, cukupnya itu. Tapi saya ingin menawarkan rekam jejak. Bukan sekedar visi dan misi. Visi dan misi itu bisa hasil karangan dan bisa hasil karangan orang lain. Yang mengatakan tidak perlu membawa bukti, yang tidak menyetujui tidak bisa memberi bukti untuk membantahnya. Namanya juga mengarang tentang masa depan. Namanya visi kan? Imajinasi masa depan. Tapi visi dan misi itu menjadi kredibel kalau ditopang dengan rekam jejak. Saya sudah bekerja, alhamdulillah di Jakarta 5 tahun. Teman-teman boleh lihat rekam jejaknya di sini. Dari gagasan menjadi karya. Jadi nggak tuh? Nyambung tidak? Ada manajemen tidak? Itu aja rekam jejaknya. Jadi saya mengajak kalau mau menilai, nilailah rekam jejak. Dan kalau teman-teman di Kumparan mau wawancara orang untuk jadi wartawan, pasti tanya Anda sudah nulis berapa, di mana, kapan. Yang ditengok apa? Masa lalunya. Kan tidak ditanyain, besok kalau di sini mau nulis apa? Nanti mau ngarang apa? Wih, itu yang diinterview bisa ngarang macam-macam. Dan dia bisa kasih jawaban untuk memuaskan pewawancara. Tapi pewawancara selalu tanyanya rekam jejak, lihat CV-nya dong. Oke, 10 tahun. Kerjanya di gonta-ganti 8 media. Nah, berarti nanti di sini juga gak akan lama nih. Apa artinya? Your past pattern is the best predictor of your future pattern. Nah, jadi saya kerjakan Jakarta ini sebagai rekam jejak. Silahkan ini dijadikan sebagai bahan untuk melakukan assessment. Saya di awal bilang saya akan 5 tahun di Jakarta. Saya kerjakan kok. Walaupun diajak-ajak di 2019, saya nggak mau. Kenapa? Saya udah janji di sini 5 tahun. Saya ada kontrak politik dengan warga. A, B, C, D, F, G. Alhamdulillah dikerjakan tuh. Bahkan warganya membuat daftarnya di kontrak politiknya, apa, mana yang udah dikerjakan segala macam, mana yang masih perlu penuntasan, clear. Saya mau pegang itu. Karena itulah tawaran untuk apapun yang akan dijalani besok. Karena itu adalah hal paling otentik, hal paling bisa diuji untuk memprediksi apa yang akan dikerjakan di masa depan. Kita belum tahu. Saya jalanin aja. Dan saya melihat undangan dari Partai Nasdem itu sebagai sebuah kehormatan yang luar biasa. Saya merasa sangat salut, hormat pada keputusan Pak Surya Paloh, pada seluruh jajaran Nasdem. Dan saya akan menjaga amanat ini sebaik-baiknya. Karena angka survei itu dalam hemat kami mencerminkan trust, mencerminkan amanah. Ketika ada angka survei tinggi, itu adalah trust. Kenapa saya bilang trust? Karena gini, Pak Taras. Karena saya ini belum melakukan aktivitas kampanye. Kalau saya sudah melakukan aktivitas kampanye, saya punya tim kampanye, maka angka di situ adalah hasil branding yang dilakukan terhadap nama Anies. Maka itu adalah hasil kerja campaign. Tapi kalau sekarang ini saya tidak. Jadi ketika di situ ada orang yang menyatakan memilih Anies dalam survei, dia tidak melihat ada produk-produk kampanye Anies, nggak ada.
Itu yang saya sebut sebagai kepercayaan. Ketika kemudian Pak Surya Paloh dan Nasdem memutuskan untuk mencalonkan, saya sampaikan dengan rendah hati, saya terima ini sebagai kepercayaan. Karena saya pun tidak bayangkan, bisa nggak saya melakukan lobby-lobby. Saya siapa itu di hadapan ini semua? Tidak. Jadi saya menerima ini semuanya sebagai trust, sebagai kepercayaan, dan saya akan jaga itu sebaik-baiknya. Dalam perjalanan nanti, apakah saya akan tetap non-partisan atau saya menjadi partisan, itu sama sekali bukan masalah. Sama sekali bukan masalah. Karena memang itu bagian dari yang harus dijalani saja. Gitu kira-kira. Saya tidak pernah mengeluarkan diri dari barisan. Kalau dikeluarkan pernah, ya. Tapi saya tidak mengeluarkan diri. Jadi kalau tadi dibayangkan saya dari ini terus ke sini, sebentar. Diluruskan dulu itu prosesnya, oke? Bukan keputusan di saya, ya. Bukan keputusan di saya. Saya ketika itu bertugas di kementerian. Ketika tugas saya dicukupkan di kementerian, ya saya menjadi warga negara biasa. Lalu saya diundang untuk mengikuti pilkada di Jakarta. Undangan itu kami terima, dan mungkin saya jalanin. Saya itu sesungguhnya ketika mau pilkada itu harusnya berada di New York untuk ikut side event General Assembly di bidang pendidikan di tanggal yang sama dengan pendaftaran pilkada Jakarta. Tapi Allah punya rencana lain. Saya kena semacam dengue fever, demam berdarah, dirawat di rumah sakit, nggak jadi pergi. Dan pada saat di rumah sakit itulah datang partai-partai berbicara tentang pilkada Jakarta. Nah, jadi saya insya Allah orientasinya adalah bagaimana bisa memberikan apa istilah saya itu bayar balik untuk Republik. Saya ini duduk di sini nih ya, kalau bukan karena dapat begitu banyak dari Republik ini ya nggak bisa. Saya adalah hasil didikan Republik ini. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah negeri pula. 100% saya dibiayai oleh pemerintah. Saya ini produk kurikulum Indonesia yang kemudian ketika saya dapat kesempatan, saya bukan mau menyumbang untuk Indonesia. Saya mau bayar balik buat Indonesia. Saya udah terima terlalu banyak dari Republik ini. Jadi ketika ada tawaran untuk bisa membayar balik, saya kerjakan. Apakah itu di level daerah, apakah itu level nasional. Saya memandang wilayah politik itu sebagai wilayah yang harus dijaga kehormatannya dan wilayah yang sama-sama terhormat. Dan ini yang saya coba jaga selama ini. Caranya, saya ada janji politik, ada kontrak politik, itu saya jagain tuh supaya masyarakat percaya dengan janji, dengan kontrak politik. Kalau tidak, rakyat nggak percaya lagi sama janji politik itu. Dan ini yang kita coba kerjakan. Jadi ke depan bagi saya, apapun ya partainya, apapun itu semua sedang bekerja untuk meraih cita-cita Republik. Dan bila ada undangan dari seperti Partai Nasdem untuk saya ikut kontribusi, maka saya nyatakan siap. Dan bismillah dijalani dengan cara yang benar, mudah-mudahan memberikan manfaat. Pada fase ini itu sebetulnya belum ada capres. Belum ada. Kan capres itu kalau udah didukung 20%, bukan?
Jadi menurut saya kita lihat dulu aja. Sekarang itu semua survei-survei yang muncul itu sifatnya unsolicited. Kami tidak menyelenggarakan survei nasional, kami nggak pernah hire survei Jakarta. Mas, Jakarta ini kotanya kecil, semua orang tahu siapa mengerjakan apa dengan siapa, kapan, di mana, semuanya tahu. Jadi kami ya lihat survei-survei itu jadi dari pihak lain juga. Hubungan baik-baik saja, dan kita belum tahu seperti apa siapa yang menjadi calon, siapa yang tidak menjadi calon. Tapi rasanya semua menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Saya ini mendapatkan amanat untuk menjadi seorang calon, maka saya harus menjalankan yang menjadi kewajiban. Kewajiban seorang calon kalau menerima ya artinya harus siap untuk berkampanye. Berkampanye itu artinya apa? Menyampaikan gagasannya, menyampaikan track recordnya, meyakinkan bahwa apa yang dikerjakan kemarin itu bisa menjadi dasar untuk memprediksi apa yang dikerjakan besok. Jadi tentu harus melakukan aktivitas itu. Adapun jadwalnya, kemudian lokasinya, itu nanti ditentukan kemudian. Tapi memang apa yang semula kami bayangkan setelah selesai di Jakarta tanggal 16 Oktober, lalu kita ada break dulu sebentar. Sekarang jadi belum tahu nih, sama sekali belum tahu. Nanti kita lihat. Saya kemarin sudah bicara dengan Pak Surya dan teman-teman Nasdem, izinkan sampai 16 Oktober ini saya terus fokus pada penyelesaian tugas di Jakarta. Dan mereka pun memandang yang sama, oh ya harus tuntas Jakarta dengan baik. Nah sesudah itu baru dipikirkan. Tapi betul, ada perbedaan. Kalau yang kemarin itu di Pilkada itu seperti sprint, kalau sekarang itu mungkin 1.500 lah, bukan maraton gitu. Maraton kan bisa 10 kilo gitu. Kalau ini kira-kiranya 1.500 meter gitu larinya. Ya sebetulnya kita semua menggunakan rujukan KPU aja, jadwal KPU sebagai pegangan ya. Kan tidak ada kewajiban untuk mengerjakan awal. Yang penting pada saat bulan September dan Oktober, pada saat itulah bisa ada pendaftaran dan memenuhi persyaratan 20%. Jadi belum ada time frame terkait dengan kapan. Kalau saya melihatnya KPK ya menjalankan tugasnya ketika mereka terima laporan. Jadi kalau saya sebagai Pemprov nih, ada yang lapor bahwa kantor Kumparan melakukan A, B, C, D, E, F, G. Ya terima laporan itu ya saya ngecek Kumparan. Saya panggil pimpinan Kumparan, pengelola Kumparan. Apakah saya dalam rangka mau menutup Kumparan? Tidak, ini ada laporan. Bila kemudian ternyata laporannya itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya sudah batal. Tapi sebagai penerima laporan, ya wajar untuk melakukan pengujian. Namanya juga ada laporan. Beda kalau begini, saya memutuskan, wah ini Kumparan ini, tempatnya Arifin Asdat nih, yuk kita cek nih. Itu berarti ada sentimen tuh dari saya. Enggak kan? KPK kan juga tidak dari KPK. Itu KPK terima laporan, mereka verifikasi. Saya percaya KPK akan mengerjakan ini profesional. Saya yakin KPK akan menjalankan ini dengan cara yang benar. Dan saya dengan senang hati datang, memberikan apapun informasi yang dibutuhkan. Karena memang selama KPK ini ada, saya selalu bantuin KPK kalau ada kebutuhan. Dari mulai dulu ketika perlu komite etik, saya ikut, bahkan saya jadi ketua komite etik.
Ketika perlu pencegahan, kami di kampus bikin mata kuliah anti korupsi, mata kuliah wajib. Satu-satunya di dunia kampus yang menyelenggarakan mata kuliah anti korupsi sebagai MKDU, mata kuliah dasar umum. Kemudian ada tim 8, macam-macam lah. Jadi ketika sekarang saya dimintai bantuan untuk membuat ini terang benderang, dengan senang hati saya berikan. Jadi soal persepsi jegal, menjegal, dan lain-lain, itu bukan wilayah saya. Wilayah saya adalah mengerjakan semua dengan cara yang benar dan baik. Ya, perasaan 5 tahun ini saya udah ngalamin itu semua sih. Jadi selama 5 tahun di Jakarta ini, banyak sekali yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu menghadapi segala macam tuh, dari mulai hoax sampai pemutarbalikan fakta, ya, tapi ujungnya publik juga yang menilai. Jadi saya merasa selama kebebasan media masih ada, ya, selama pengelola aktivitas pemilu itu tetap fair, maka proses demokrasi kita akan tetap berjalan dengan baik. Kayak pertandingan sepak bola lah, Mas. Pertandingan sepak bola itu, kalau hakim garisnya fair, wasitnya fair, gawangnya nggak dibesarin, nggak dikecilin, aturan mainnya nggak diubah-ubah, ya penonton juga nggak akan rame, apapun, siapapun yang bertanding. Tapi kalau pertandingan sepak bola itu aturannya diganti-ganti, gawangnya dipindah-pindah, hakimnya tidak fair, wasitnya nggak fair, nah itu bermasalah. Nah, saya meyakini yang bisa menjaga ini adalah kebebasan media. Kebebasan media adalah penjaga. Jadi ketika ada yang melakukan kampanye-kampanye gelap, kampanye-kampanye hitam, media yang nanti akan menjawab itu dengan kenyataan-kenyataan. Jadi saya melihat proses demokrasi di Indonesia ini, salah satu pilar penjaganya adalah media. Jadi sementara kalau perjalanan di dalam politik itu ada yang melakukan serangan dan lain-lain, ya jangan cengeng lah, itu biasa. Dari dulu begitu, di seluruh dunia. Dan kemudian ada perbedaan pandangan, emang biasa dari dulu juga begitu. Bahkan di beberapa tempat tuh perbedaan pandangannya, urusannya teknokratik tapi bisa emosional sekali. Saya beri contoh, apa perbedaan yang sampai emosional sekali tapi teknokratik? Itu Brexit tuh. Ketika Inggris mau keluar dari EU, itu sampai rumah tangga itu terbelah antara yang pro dan kon. Nggak ada agamanya, nggak ada etnisnya, nggak ada tuh urusan-urusan emosional. Itu pure teknokratik idenya. Tapi spirited debat terjadi. Nah, begitu selesai, beres juga, selesai. Jadi saya melihat, ya kalau berada di dalam wilayah politik, apalagi kampanye, pasti ada yang berada di pihak yang sama, ada yang berada di pihak yang berbeda. Cuman saya, Mas, tidak mau mendekati ini seperti saya menghadapi musuh, Mas. Enggak. Bagi saya tidak ada musuh. Bagi saya yang ada itu adalah lawan dan teman. Lawan itu artinya saling menguatkan. Lawan dalam sepak bola adalah teman dalam olahraga. Lawan dari debat adalah teman dalam berpikir. Lawan dalam pemilu adalah teman dalam demokrasi. Nah, ini prinsip yang saya pegang. Jadi selama menjalani Jakarta juga begitu. Ketika ada fraksi-fraksi di DPRD yang selalu mengkritik, yang selalu memberikan pandangan negatif, ya memang mereka posisinya lawan, tugas dia begitu. Kalau tidak ada mereka, kami tidak memberikan argumen tambahan, kami tidak memberikan penjelasan tambahan. Terima kasih dengan adanya kritik itu, jadi kita memberikan penjelasan tambahan. That's the beauty of democracy. Tapi kalau kita meniadakan itu, rakyat yang rugi.
Misalnya nih, kita bikin sumur drainase, kemudian diprotes. Ya kemudian kita memberikan argumen kan penjelasannya. Kenapa itu dibutuhkan, ini manfaatnya, ini. Terus dibilang tidak bermanfaat, kita jelasin lagi. Yang untung siapa? Ya publik semua. Publik itu diuntungkan dengan proses itu, karena itu jangan dimatikan. Karena itu saya nggak pernah menuntut, saya nggak pernah membawa ke laporan kemanapun. Karena sesungguhnya ini adalah proses pendewasaan, proses demokrasi kita. Jadi ke depan, selama itu dikerjakan dengan cara yang benar, cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, itu sehat, Mas. Yang jangan itu adalah ganti aturan main, kemudian mengubah hakim garis, itu baru bermasalah tuh. Begini, soal perjalanan ke depan ya, gak ada yang tahu, Mas. Kalau saya ditanya, Mas, tanggal 1 Oktober, ada pertanyaan gini, apakah Pak Anies yakin akan dicalonkan partai? Saya nggak bisa jawab tuh. Nggak pernah mengira juga tanggal 3 saya dicalonkan. Nggak bisa jawab. Jadi ini adalah soal bagaimana kita ikut ambil tanggung jawab. Ini bukan soal semata-mata posisi. Posisi boleh gonta-ganti, tempat boleh gonta-ganti. Tapi dimanapun selalu memberikan manfaat. Prinsipnya seperti itu. Jadi jalani saja, kita lihat nanti. Bismillah.